lalu kita sudah belajar tentang pemusatan data, sekarang kita masuk ke penyebaran data. Penyebaran data ini nanti ada kaitannya dengan distribusi. Ini beberapa subbahasannya ya pada penyebaran data ya. Jumlahan data statistika, penyebaran data tunggal, penyebaran data berkelompok, kemudian soal. Nah, dalam suatu distribusi data terdapat beberapa penamaan ya. Di antaranya adalah populasi, sampel, dan populasi itu adalah sekumpulan data yang sesuatu. Nah, subnya dari populasi ini ada yang namanya sampel. Yang sampel ini adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi dari suatu. Contohnya, misalkan populasi adalah 10 mahasiswa di kemudian sampelnya itu adalah mahasiswa semester 7. Berarti sampel ini merupakan bagian dari populasi. Misalkan juga populasi adalah semua ragam penyakit yang ada di rumah sakit. Sedangkan sampel ini adalah bisa kita berikan contoh populasi dan sampel. Kira-kira ada yang bisa berikan contoh populasi dan sampel, apalagi selain yang ada di sini. Pak, mohon izin untuk menjawab. Oke. Untuk contoh populasi, misalkan adalah seluruh warga negara Indonesia. Kemudian untuk sampelnya bisa dianggap sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di Provinsi Jawa Timur saja. Gitu, Pak. Terima kasih. Oke, ya bisa. Oke. Jadi ya semua segala satu yang sekumpulan data yang mengidentifikasi suatu fenomena, misalkan tadi data warga negara Indonesia, itu ya berarti itu bisa dianggap sebagai populasi kalau itu memang sebuah sekumpulan data untuk mengidentifikasi suatu fenomena apa warga negara Indonesia. Nah, sampelnya, sub-subnya tentunya banyak sekali sampel yang bisa kita ambil ya. Kita bisa identifikasi dari subpopulasi itu tadi, hasil dari seleksi. Bisa juga random. Oke. Nah, nah, misalkan gini ya, ada danau kedalaman rata-ratanya 1,5 meter. Kemudian tinggi Anda itu lebih besar dari 1,5 meter dan tidak bisa berenang. Jika Anda menyeberangi danau begitu saja, apakah Anda yakin tidak akan tenggelam karena tinggi Anda pasti selalu melebihi kedalaman danau? Silakan kalau ada yang menjawab. Danau kedalaman rata-ratanya 1,5 meter. Tinggi Anda lebih besar dari 1,5 meter. Ya, silakan Mas Firhan. Kalau saya tidak akan yakin sih Pak untuk menyeberangi karena 1,5 meter itu rata-rata, sedangkan bisa jadi beberapa titik tertentu kedalamannya lebih dari 1,5 meter. Oke, ya. Jadi benar sekali ya seperti itu ya. Ya itu namanya rata-rata. Jadi rata-rata belum tentu semuanya itu flat 1,5 meter, bisa jadi ada yang lebih tinggi, kadang ada yang lebih rendah dan lain sebagainya. Gitu. Hanya dirata-ratakan saja. Oke. Nah, kalau hanya melihat dari rata-rata yang merupakan suatu nilai pemusatan data, itu bisa jadi menyesatkan ya. Bisa dikatakan tergantung dari variasinya. Jadi variasinya seperti bagaimana? Gitu. Dari data kedalaman itu tadi, tingkat kedalamannya. Nah, oleh sebab itu ya,
ukuran penyebaran. Ini berguna untuk mencegah kesalahan dalam penarikan kesimpulan. Nah, ukuran penyebaran adalah ukuran ya, baik parameter populasi atau statistik berupa sampel untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungannya. Oleh sebab itu, ada parameter-parameter tambahan yang perlu kita ketahui dari rata-rata itu tadi. Misalkan berapa range-nya, rentang dari data. Terus kemudian deviasi, ya, deviasi rata-rata. Kemudian adalah variansi dan juga standar deviasi. Nah, informasi tersebut nanti ini dapat menggambarkan ya ukuran dari penyebaran data itu tadi. Nah, untuk ukuran penyebaran data tunggal, kita bisa memakai range, deviasi rata-rata, dan juga variansi, dan juga standar deviasinya. Mungkin sudah banyak yang telah mendengar, matematika atau kalkulus. Ya. Jadi ukuran range, ya itu merupakan ukuran penyebaran, ya, dispersi atau dispersion, ya, dispersion penyebaran. Ya. Yang paling sederhana. Kemudian, ya, range dari data tunggal itu definisinya adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari data yang telah disusun berurutan. Nah, perlu kita urutkan dulu, ya. Baru nanti kita bisa menentukan selisihnya. Contoh range, misalkan dari 5 data orang dewasa, ya ini range-nya, yang nilai yang paling besar dikurangi nilai paling kecil adalah 19 kg dari yang diketahui di sini. Oke. Nah, oke. Nah, contoh ada tabel distribusi nilai ujian seperti berikut. Ada dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan juga kelompok 2. Kelompok 1 seperti demikian dan kelompok 2 seperti demikian. Dengan jumlahnya adalah sama. Kalau di total jumlahnya sama. Dari segi rata-rata juga sama. Ya. Nah, baru dari sisi range itu nampak perbedaannya. Di mana yang kelompok yang 1 itu range-nya 20, yang kelompok kedua itu range-nya itu adalah 8. Dari sini kita bisa melihat perbedaan distribusi antara kedua kelompok tersebut. Yang mana apabila kita hanya menggunakan jumlah dan rata-ratanya, maka tidak akan nampak perbedaan distribusi antara kedua kelompok tersebut. Jadi kesimpulannya, kelompok ke-1 itu mempunyai kepandaian yang lebih merata, sedangkan kelompok kedua mempunyai kepandaian yang sangat bervariasi bila dilihat dari range-nya tersebut. Ya. Nah, misalkan diambil sampel nilai UAS statistik dari kelas Ilkom AA dan juga kelas Ilkom BB sebagai berikut, ya, dari 10 siswa. Kemudian hitung range nilai Ilkom AA dan Ilkom BB, kemudian tarik kesimpulan dari hasil perhitungan range tersebut. Silakan kalau ada yang jawab. Izin jawab Pak, yang Ya, Ilkom AA itu range 60, yang BB 55. Jadi kesimpulannya tingkat nilai UAS-nya ya nggak seberapa jauh Pak. Jadi bagaimana mana yang lebih bervariasi antara Ilkom AA dengan Ilkom BB? Sebenarnya yang lebih variasi sih yang Ilkom BB ya Pak, tapi nggak seberapa jauh Pak. Maksudnya kan 60 sama 55 gitu.
sama 55. Iya. Oke. Oke, ya. Nah, seperti yang tadi kita katakan ya, range dari Ilkom AA itu 60, sedangkan range dari Ilkom BB itu adalah 55. Nah, jawabannya yaitu tadi, ya bisa kita katakan tidak ya. Bagaimana? Ya karena dari range-nya saja ya ini tidak berbeda jauh ya antara kedua kelompok ini ya. Tidak lebih bervariasi, ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, dengan demikian bisakah teman-teman menyebutkan ya kelebihan dan kekurangan dari range atau rentang sebagai ukuran penyebaran data? Silakan, ada yang bisa menyebutkan kelebihan dan kekurangannya. Jadi kalau range saja itu nampak masih ada kekurangan ya untuk case-case tertentu. Nah, kira-kira kekurangannya apa? Nah, kalau kelebihannya juga apa? Kira-kira ada yang bisa menjawab, silakan. Ya, silakan, Mas Rahmatullah. Ya. Ya, Pak. Izin menjawab. Untuk kelebihannya dari range ini, kita bisa mengira-ngira kira-kira nilai tertingginya berapa, nilai terendahnya berapa. Tapi untuk kekurangannya, dari range ini tidak bisa merepresentasikan variasi datanya, gitu, Pak. Oke, ya. Dia bisa secara sederhana ya mengukur rentang ya. Tapi kita masih perlu pengukuran yang lain ya untuk melihat penyebaran data itu tadi. Jadi memang tidak cukup hanya range saja gitu. Nah, jadi range itu hanya memperhitungkan dua nilai ya, hanya memperhitungkan dua nilai, yaitu nilai maksimum dan juga nilai minimum. Dan tidak didasarkan pada seluruh nilai. Sehingga sangat tidak stabil atau tidak dapat diandalkan sebagai indikator dari ukuran penyebaran. Nah, hal ini ya, terjadi karena range sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim. Itu berarti kita perlu pengukuran yang lain daripada range. Ya. Dan range tidak menggambarkan sebaran data terhadap nilai pusatnya. Nah, dan juga apabila di data tersebut terdapat outlier, data yang menjunggul sendiri, sangat berbeda dari persebaran datanya. Misalkan rata-ratanya dari kelas tersebut adalah 60, gitu kan ya, dari 60. Padahal banyak nilai itu paling ya 55, 40, ya 45. Ada nilai 90 gitu kan, cuma satu orang saja. Nah, itu bisa jadi data outlier, jadi tidak menggambarkan persebaran data yang sesungguhnya. Nah, oleh sebab itu, maka diperlukan pengukuran lain. Ya, diantaranya, salah satunya adalah rata-rata deviasi, mean deviation. Jadi, deviasi rata-rata, mean deviation, itu adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Ya. Jadi mean deviation, ada mean deviationnya populasi dan juga mean deviationnya sampel. Dimana kalau mean deviationnya populasi itu dirumuskan sebagai demikian ya. Jadi rata-rata rata-ratanya itu dari data masing-masing dari anggotanya itu dikurangi mu ya, dalam mean deviation sample ya, masing-masing data itu dikurangi dengan rata-rata. Terus kemudian absolutkan ya, terus kemudian ditambahkan, dibagikan dengan n. Kalau dalam sampel itu n-nya kecil, kalau dalam mean deviation populasi itu n-nya besar ya. Nah, di lengkapnya di bawahnya ya mu dan juga rata-rata ya hampir sama, hanya saja kalau mu itu rata-rata hitung populasi, di mana n besar adalah ukuran populasi, sedangkan kalau sampel, rata-rata dari sampel itu
X atau P itu rata-rata hitung sampel, N itu ukuran dari sampelnya, dan X itu adalah data KI ya dari sampel tersebut. Nah, hal ini bisa digunakan untuk melihat bahwa seberapa jauh ya, seberapa dekat data-data tersebut dari rata-rata pada sekumpulan data yang akan kita hitung nilainya. Nah, contohnya adalah demikian dari sebuah data ya, ada data berat ya, 48, 52, 56, 62, 67 ya. Nah, kalau min itu adalah itu 45 plus 52 plus 56 plus 62 plus 67 dibagi 5, itu sama dengan 57 kg. Kalau min dari deviasi, yaitu tadi yang dikurangi ini, di 48 dikurangi berapa? 48 dikurangi berapa tadi? 48 dikurangi berapa? 57 dikurangi 48. Berapa? Berapa nih? 57 dikurangi 57 48. dikurangi 48. Jadi kalau dilihat dari rumusnya ini kan 48 dikurangi 57. Tadi diabsolutkan kan ya, jadi minusnya hilang. Seperti itu, 52 dikurangi 57 dengan 5. Hasilnya minus 5 karena diabsolutkan, jadi minusnya hilang. Nah, oleh sebab itu, untuk ke rata-ratanya semuanya, 9 plus 5 plus 1 plus 5 plus 10 dibagi dengan 5, jadi min deviasinya adalah 6 kg. Kemudian selain rata-rata deviasi itu tadi, ada variansi atau variansi, yaitu menghitung rata-rata kuadrat setiap data pada setiap rata-rata hitungnya. Nah, seperti demikian dalam skala proporsi dan sampel. Seperti demikian. Dalam skala sampel dibagi n satu dari sampel tersebut. Nah, kita ada sini ada kuadrat, sini juga ada kuadrat. Jadi seperti itu. Jadi sebab itu definisinya dari sini, varians adalah rata-rata hitung kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Ya. Kemudian untuk standar deviasi ya, itu adalah akar kuadrat dari variansi dan menunjukkan standar penyimpangan data terhadap nilai rata-ratanya. Jadi kalau kita melihat di rumusnya ini, yang namanya standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Ya. Sehingga apabila kita ingin menghitung ya tingkat persebaran data dari satu kumpulan data ini ya, kita bisa menggunakan variansi dan standar deviasi. Dengan rumus yang tadi bisa kita masukkan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai variansinya dari data ini itu adalah 58, terus kemudian standar deviasinya ya akar dari 58 itu sekitar 7,6 kg. Oke. Bisa semua ya. Nah, kita bisa menggunakan semuanya ya. Jadi untuk menggambarkan ya distribusi atau penyebaran data itu tadi, kita bisa menggunakan range deviation, terus kemudian variance dan juga standar deviasi yang untuk bisa menceritakan secara deskriptif menceritakan bahwa data tersebut penggambaran persebarannya itu seperti itu. Oke. Nah, ini coba misalkan di sini berapa nilai dari rentangnya berapa ini? Kalau data seperti ini. Oke, ya. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri ya untuk mean deviation, standar deviasi dan juga variance ya.
nanti bisa dibandingkan ya. Misalkan ada dua data gitu, ya, apa namanya, misalkan pertumbuhan ekonomi misalkan di Indonesia atau dan juga misalkan di pertumbuhan ekonomi dengan di negara lain, ya, bagaimana range-nya, apa namanya, terus kemudian mean deviation-nya, standar deviasi dan variansinya bagaimana. Nanti di situ bisa lebih banyak menceritakan tentang data tersebut, ya, tingkat persebarannya, itu tadi seperti bagaimana digambarkan dengan nilai-nilai ini tadi. Oke, itu tadi adalah data tunggal ya. Sekarang kita ke ukuran penyebaran data berkelompok. Ya sama, kita masih membahas penggunaan range, deviasi rata-rata dan juga variansi dan standar deviasi. Range itu ukuran apa namanya, penyebaran dispersi yang paling sederhana. Ya, sudah kita bahas tadi. Nah, untuk data berkelompok seperti ini, ya, itu range adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Ya. Misalkan kalau dari sini kita bisa melihat bahwa apa namanya, kelompok-kelompok itu tadi, tentunya yang skor yang terendah itu bisa dijadikan kandidat untuk batas bawah, sedangkan untuk yang kelompok yang paling tinggi itu bisa dijadikan kandidat untuk apa namanya, batas atasnya. Nah, kita dapat ambil sini yang batas atasnya 99, dan yang batas bawahnya adalah 90, ya, batas bawahnya itu adalah 40 ya, sini 40, sehingga range-nya adalah 59. Nah, untuk menghitung rata-rata deviasi, itu di sini ada satu apa namanya, variabel frekuensi. Ya. Kalau tadi pada data tunggal itu tidak ada frekuensi ya, karena di sini adalah data berkelompok yang hanya menginfokan bahwa misalkan skor 40 sampai 49 itu ada satu orang, skor 50 sampai 59 itu ada 4 orang. Nah, menghitung mean deviation atau deviasi rata-rata itu kita perlu menambahkan frekuensi di sini. Frekuensi. Nah, seperti itu. Nah, jadi biasanya untuk mempermudah perhitungan ya, kita bisa membuat tabel secara komplit. Pertama misalkan dari frekuensi itu tadi, terus kemudian rata-rata ya dari masing-masing kelompoknya itu, terus kemudian dikalikan ya, frekuensi dikalikan apa namanya, datanya itu, terus kemudian di apa namanya, cari jarak antara data tersebut ke rata-rata, terus kemudian dikalikan dengan frekuensinya yang ada di sini. Nah, ya seperti itu. Nah ini misalkan sini ya, kita menghitung rata-ratanya, maka sigma FI XI. Sigma FI XI-nya itu adalah 2950 yang ada di sini. Dibagi sigma FI yang berarti adalah banyaknya data. Ya, bisa dilihat dari frekuensinya itu tadi, banyak data ada 4. Jadi 2950 dibagi 4. Sehingga kita dapat mengambil rata-ratanya itu adalah 73,7. Mean deviation-nya ya tinggal kita ambil aja dari sini, karena kita sudah menjabarkan kolom-kolomnya ya, dengan apa namanya, material-material yang akan kita hitung, mean deviation, variance dan lain sebagainya, maka langsung bisa kita pakai pada masing-masingnya, bisa kita hitung langsung. Nah, kita lihat sini ya, jumlahnya adalah 360,5 seperti yang di sini, sehingga kita bisa dapatkan nilai untuk mean deviation-nya adalah 9,0125. Bisa teman-teman coba sendiri untuk menghitung apa namanya, deviasi rata-rata dari data apa namanya berkelompok.
Oke, sekarang given data seperti ini, yaitu data berkelompok ya. Sekarang tentukan ragam atau variansi dan juga simpangan baku atau standar deviasi dari data tersebut. Silakan kalau ada yang mau menghitung, mulai dari variansi dulu. Coba bisa dihitung, mungkin nanti di dalam kertas atau dalam apa gitu ya, electronic pen bisa juga digunakan dalam satu apa namanya aplikasi gambar atau aplikasi ilustrasi itu silakan, nanti bisa di share screen kan. Silakan dicoba tentukan dan juga cara hitungnya untuk variansi dan standar deviasi pada data berikut ini ya, silakan. Bisa menggunakan Excel Pak, tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Ya, baik. Sudah terlihat. Oke, oke. Baik, jadi untuk Silakan ya, silakan. untuk pertama dihitung frekuensinya, lalu dihitung untuk nilai rata-rata dari skor ini. 2x-nya dihitung dulu. Sudah ketemu, dipakai rumus F kali X, F dikali data yang dari 7 frekuensinya. Kemudian jika sudah ketemu ini, F sama X ini sudah ada, pakai rumus ini, FI total dari FI kali X dibagi dengan FI, lalu rata-ratanya akan ketemu. Rata-rata sudah ketemu, maka lanjutkan rata-rata ini dikurangi dengan X. Selanjutnya setelah sudah dikurangi semuanya, maka lanjut dipangkatkan oleh 2. Ya, setiap data ini dipangkatkan oleh 2. Lalu baru ketika sudah ketemu dikalikan dengan FI, maka baru digunakan gunakan variansi, cross variansi, di mana total dari FI kali FI dikali dalam kurung X dikurangi X bar, yaitu 5,75 dibagi N-1. Maka variansi dapat ditemukan yaitu 140,44871,79. Kemudian standar deviasi itu mengakarkan dari variansi kuadrat ini. Ini kurang tepat. Oke, baik ya, sudah benar ya. Terima kasih Mas, Mas Firhan ya, terima kasih. Screen-nya juga. Kemudian yang lainnya silakan saya tunjukkan ke saya. Beberapa subbahasan yang akan kita bahas di sini yaitu pengantar probabilitas ya, manfaat belajar probabilitas, macam-macam probabilitas majemuk dan juga latihan. Nah, pada bab ini, teori peluang ini, tentunya nanti kita akan belajar tentang probabilitas atau teori kemungkinan. Ya. Kita sudah belajar mungkin dulu ya waktu SMA tentang probabilitas atau kemungkinan. Yaitu besarnya kemungkinan kesempatan suatu peristiwa itu akan terjadi. Nah, rentangnya itu antara 0 sampai 1. Jadi ini perlu diingat bahwa probabilitas atau kemungkinan rentangnya 0 sampai 1. Yang 0 itu, peristiwa itu absolutely tidak akan terjadi. Yang 1, itu maka peristiwa itu pasti akan terjadi. Semakin kecil nilai probabilitasnya, yaitu mendekati 0, maka semakin kecil kesempatan peristiwa terjadi. Semakin besar probabilitas, ya, mendekati 1, maka semakin
besar kesempatan peristiwa itu terjadi. Jadi ini perlu diingat ya. Jadi kadang juga ada yang itu probabilitas 1, wah itu jelas salah itu kan. Lebih dari 1 kan. Jadi hanya tentangnya 0 sampai 1. Itu perlu diingat yang jelas-jelas seperti itu. Kemudian manfaat mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat. Karena pada pengaplikasiannya dalam kehidupan tidak ada kepastian. Ya. Contohnya adalah prediksi cuaca. Ya. Nah, kita kan mesti kalau mau keluar, itu kira-kira nanti hujan nggak sih? Probabilitas terjadinya hujan itu berapa persen? Untuk nilai probabilitasnya berapa? 0,7 gitu misalkan. Wah, saya mbak payung. Gitu. Atau pembelian saham, harga saham berdasarkan analisis harga saham. Nanti kira-kira probabilitas naik atau turunnya itu seberapa besar ya saham. Peluang produk yang diluncurkan perusahaan. Nah, kira-kira sukses atau tidak ini nanti produk yang diluncurkan berdasarkan analisis pasar. Ya. Adakah contoh yang lain? Misalkan teman-teman ada yang bisa menyebutkan contoh aplikasi probabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mas Faik, silakan Mas Faik. Baik Pak, untuk contoh dari manfaat probabilitas sederhananya mungkin bisa kita gunakan untuk mengetahui seberapa besar peluang kita lolos ke universitas tertentu Pak. Oke, bagus. Ya. Sekarang sedang musimnya UMPTN. Kita mungkin ada yang berkalkulasi ya, memperhitungkan chance-nya terima ya, mungkin berdasarkan dari data tahun lalu yang mendaftar berapa, yang diterima berapa. Itu juga bisa dipakai ya sebagai aplikasi probabilitas dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat. Nah, tentunya apabila semakin banyak data yang akan kita masukkan atau kita pertimbangkan dalam pemikiran kita, maka probabilitas kita tentu akan semakin kompleks. Nah, dari situ kita bisa mengambil kesimpulan dari kompleksitas datanya itu tadi. Semakin kompleks, probabilitas semakin kompleks, mungkin keputusan yang diambil juga semakin baik daripada kita mempunyai data sedikit untuk jadikan probabilitas. Oke. Nah, dalam IT, probabilitas itu banyak aplikasinya. Bisa dalam robotika, dalam machine learning atau kecerdasan buatan, ya, untuk melakukan klasifikasi maupun clustering. Juga kecerdasan buatan yang lain, seperti pengenalan wajah, klasifikasi citra, deteksi objek, ya, object tracking, video analytic, emotion detection, dan lain sebagainya. Kalau kita mencari dengan pencarian Google itu menggunakan probabilitas ya. Dari link-link atau indeks-indeks website yang dikembalikan kepada kita, itu merupakan probabilitas dari hasil dari pencarian yang orang seluruh dunia lakukan. Ada probabilitasnya, sehingga kemungkinan kamu mencari juga link yang sama dengan mereka itu dengan probabilitas yang tinggi. Nah, seperti itu masuk dalam information retrieval. Nah, itu. Jadi dasar-dasar ini ternyata digunakan di dalam informatika ya. Nah, probabilitas dalam bentuk yang paling sederhana ya, bisa digambarkan P dalam kurung E sama dengan M per N, ya, di mana P adalah probabilitas dan E adalah satu kejadian tertentu, M adalah jumlah kejadian yang diinginkan, dan N adalah semesta keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Ya. Misalkan ya, contoh probabilitas untuk setiap kejadian yang memiliki peluang yang sama. Ya. Misalkan percobaan ya, perubahan harga. Ya. Kira-kira nanti hasilnya apakah inflasi ataukah deflasi? Ya. Berapakah probabilitas kejadian inflasi? Tentunya 1 dibanding 2 kejadian yang mungkin, di mana 2 kejadian yang mungkin itu adalah inflasi dan juga deflasi. Oke. Kemudian mahasiswa belajar. Ada 3 kemungkinan output yang
bisa didapatkan? Lulus dengan pujian, lulus dengan baik, ataukah lulus ya? Mungkin seharusnya 4 ya, tidak lulus. Berarti 1/4. Tapi kalau sini kemungkinannya cuma ada 3, lulus dengan pujian, dan juga lulus biasa. Sehingga probabilitas salah satunya 1/3. Seperti juga melempar uang. Kalau kita melempar uang, nah tentunya kemungkinan yang keluar adalah angka atau gambar ya. Yang berarti probabilitasnya setengah ya. Bisa juga 3 angka dan gambar. Bagaimana kok bisa ya? Nanti kalau misalkan dilempar terus koinnya itu berdiri gitu kan. Itu mungkin nggak itu? Koinnya itu hasil lemparan itu berdiri tapi tidak jatuh horizontal tapi berdiri secara vertikal gitu ya. Kalau mungkin ya bisa tambahkan bisa itu ya tengah-tengah gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini kita asumsinya kalau tidak keluar angka ya keluar gambar sehingga probabilitasnya itu setengah masing-masingnya. Nah, probabilitas kejadian majemuk. Nah, ada yang namanya probabilitas kejadian majemuk. Satu, yaitu kejadian saling lepas atau mutually eksklusif ya. Dua kejadian saling lepas apabila kedua peristiwa tersebut tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Ya. Atau secara matematis, ya, dua himpunan saling lepas atau disjoint. Ya. Apabila unsur-unsur yang dimiliki tidak sama. Atau dengan kata lain, apabila himpunan yang saling lepas atau disjoint itu dapat lambangkan seperti ini. A, irisan, B itu sama dengan himpunan kosong. Seperti ini. Biasanya kalau gampangnya ini N gitu kan, N. Tidak ada antara dua himpunan tersebut yang saling bersinggungan sehingga membuat area tersendiri itu nantinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa probabilitas A dan ini lambang ini B sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B. Oke. Jadi apa kalau gini nih? Tandanya apa? Probabilitas A atau B, or maka B probabilitas A tambah B. Sedangkan probabilitas A dan B yang kejadiannya sama-sama itu tidak ada, maka himpunan kosong terpisah. Jadi yang A himpunan B sendiri. Ini adalah suatu kejadian saling lepas atau namanya mutually eksklusif. Bisa juga kalau himpunannya ada 3 seperti ini, maka kalau dia itu disjoint semuanya atau saling lepas, maka A, N, B, N, C itu himpunan kosong. Jadi tidak ada yang dia itu juga termasuk B atau termasuk C. Masing-masingnya benar-benar kejadian yang saling lepas atau mutually eksklusif, sehingga dapat kita simpulkan bahwa probabilitas A or B or C itu sama dengan probabilitas A tambah probabilitas B tambah probabilitas C. Seperti itu. Yang mana irisan antara A, B, dan C itu tidak ada. Irisannya tidak ada. Contoh, sebutir dadu dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya mata dadu 1 atau mata dadu 5? Kita lihat semestanya, kemunculan mata dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kemungkinannya ada 6 angka ini yang akan keluar. Ya. Sedangkan yang ditanyakan adalah
peluang munculnya mata dhatu 1 atau mata dhatu 5. Kita lambangkan dengan P. Nah, P, A, atau B. Nah, ini bisa dilambangkan seperti itu. Sama dengan P itu adalah probabilitas ya, A tambah probabilitas B. Nah, probabilitas A itu adalah 1/6. Nah, probabilitas A adalah kemunculan 1, kemungkinannya adalah 1 dari 6 kemungkinan semesta. Begitu pula untuk yang keluaran mata dhatu 5 itu juga kemungkinan adalah 1 dari 6 semesta yang keluar. Jadi dengan demikian apabila ditanyakan mata dhatu 1 atau mata dhatu 5, maka bisa ditambahkan 1/6 tambah 1/6 dengan 1/3. Oke. Nah, sekarang soal 1 ya. Pada pelemparan 2 dhatu, ya, tentukan peluang munculnya muka 2 dhatu dengan jumlah 7 atau 11. Nah, silakan bisa jawab. Izin jawab, Pak. Oke, silakan. Karena pada pelemparannya ini 2 dadu, jadi semesta yang dimiliki itu wajar dari 6 atau jumlah mata dadunya, berarti ada 36 kali atau banyaknya semestanya ada 36. Untuk probabilitas jumlah mata dadunya adalah 7, itu ada 6 kali, jadi 6/36. Kemudian untuk jumlah mata dadu 11 itu ada 2 kali, jadi 2/36. Tinggal ditambahkan saja hasilnya 8/36, atau bila disederhanakan menjadi 2/9 probabilitasnya. Oke, baik ya. Jadi tadi peluang munculnya muka 2 dhatu. Ya. Pelemparan 2 dhatu. Jadi seperti yang tadi Mas siapa ya? Mas Saya tahu, Pak. Rizky. Siapa nama? Mas Saya tahu, Pak. Seto. Oke, Mas Muhammad Seto. Oke. Ya seperti yang dikatakan tadi oleh Mas Seto tadi, karena ini pelemparan 2 dhatu, maka semestanya itu yaitu tadi ada semesta dhatu 1 dan semesta dhatu 2. Nah, sehingga hasilnya adalah 9. Jadi Mas Seto menghitung. Oke. Saya pikir ini tidak sulit ya. Oke, karena waktu, ya mungkin minggu depan kita akan membahas tentang probabilitas kejadian majemuk. Kalau teman-teman ada yang mau mempelajari dulu sebelum masuk kelas, nanti saya persilakan. Kalau ada yang ingin tanyakan, silakan tanyakan di kelas. Misalkan kita lanjutkan pembahasannya, ya kita lanjutkan pembahasannya. Ya.